kembali lagi bersama White Bird Channel. Kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu bunyi. Bunyi merupakan hasil dari getaran suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Oleh karena itu, bunyi sering disebut sebagai gelombang bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar. Sifat-sifat bunyi. Sifat-sifat bunyi ada 3, yaitu bunyi termasuk gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal merupakan gelombang yang arah rambatannya sejajar dengan arah getarannya. Kemudian yang kedua, perambatannya membutuhkan medium. Dan yang ketiga, dapat dipantulkan. Sumber-sumber bunyi. Setiap benda yang bergetar pasti akan menghasilkan bunyi. Benda-benda itu dinamakan sumber bunyi. Sumber bunyi adalah benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi. Contoh, sumber bunyi dapat dihasilkan seperti alat-alat musik, kemudian benda-benda yang dipukul, seperti gendang, kemudian alat yang ditiup seperti terompet, seruling, benda yang dipetik seperti gitar, dan lain-lain. Jenis-jenis bunyi. Bunyi mempunyai jenis yang berbeda-beda. Hal ini bergantung dari frekuensinya. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi setiap 1 detik. Satuan frekuensi adalah Hertz, yang disingkat dengan Hz. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, bunyi infrasonik. Bunyi infrasonik adalah bunyi yang mempunyai frekuensi yang sangat rendah, yaitu kurang dari 20 Hz. Bunyi infrasonik ini dapat didengar oleh kelelawar, anjing, jangkrik, dan kuda. Yang kedua adalah bunyi audiosonik. Bunyi audiosonik adalah bunyi yang mempunyai frekuensi di antara 20 sampai 20.000 Hz. Bunyi audiosonik dapat didengar oleh manusia. Yang ketiga adalah bunyi ultrasonik. Bunyi ultrasonik adalah bunyi yang mempunyai frekuensi yang sangat tinggi, yaitu lebih dari 20.000 Hz. Dan bunyi ultrasonik ini dapat didengar oleh lumba-lumba. Kebayang gak sih betapa hebatnya lumba-lumba dapat mendengar bunyi di dalam air. Kemudian selanjutnya perambatan bunyi. Ketika ada trompet yang ditiup, kemudian gitar yang dipetik, kita akan mendengar kedua bunyi tersebut secara bersamaan. Bunyi trompet dan gitar tersebut merambat melalui medium udara. Udara merupakan medium yang sering dilalui oleh gelombang bunyi. Cepat rambat bunyi dipengaruhi oleh 2 hal, yaitu jenis dan suhu medium. Pada umumnya, bunyi dapat merambat melalui medium padat, cair, dan udara. Bunyi tidak merambat di ruang hampa udara karena bunyi memerlukan medium untuk merambat. Benda padat dan cair merupakan penghantar bunyi yang baik daripada udara.
Hal ini disebabkan susunan partikel zat padat dan cair lebih rapat daripada susunan partikel udara. Selain jenis medium, faktor yang mempengaruhi cepat rambat bunyi adalah suhu medium. Semakin besar suhu medium, maka cepat rambat bunyi akan semakin besar. Hal ini dikarenakan pada saat suhu medium meningkat, molekul-molekul medium akan bergerak dengan lebih cepat. Gerakan tersebut akan menimbulkan tumbukan antar partikel medium yang frekuensinya semakin besar. Dengan meningkatnya frekuensi tumbukan ini, energi akan berpindah dalam waktu singkat, sehingga cepat rambat bunyi akan semakin cepat. Pemantulan bunyi. Bunyi merupakan suatu gelombang, sehingga bunyi mengalami pemantulan. Berikut merupakan jenis-jenis bunyi pantul. Yang pertama, bunyi yang memperkuat bunyi asli. Bunyi ini terjadi apabila sumber bunyi mempunyai jarak yang sangat dekat dengan dinding pemantulnya. Dengan demikian, bunyi pantulnya akan terdengar jelas dan bersamaan dengan bunyi aslinya. Contohnya adalah suara seseorang yang berada di dalam ruangan kecil akan terdengar jelas. Yang kedua, gaung. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi terpantul berulang-ulang. Gaung terjadi jika bunyi dipantulkan pada permukaan yang keras. Contohnya adalah pemantulan bunyi yang terjadi di dalam bioskop. Untuk menghindari terjadinya gaung, maka dinding di dalam bioskop atau gedung konser dilapisi oleh bahan-bahan yang lunak seperti karpet, busa karet, dan gabus. Kemudian yang ketiga, gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Gema terjadi karena jarak antara sumber bunyi dengan dinding pemantulnya. Contohnya adalah bunyi pantul yang dihasilkan oleh dinding antar bangunan dan dasar suatu ruangan. Kemudian, resonansi bunyi. Peristiwa resonansi banyak terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena ada benda lain yang bergetar. Frekuensi benda yang bergetar bernilai sama dengan frekuensi benda yang dipengaruhinya. Berikut adalah contoh peristiwa resonansi yang menguntungkan dan merugikan. Yang pertama, resonansi yang menguntungkan, yaitu resonansi yang terjadi pada alat musik seperti gitar, gamelan, dan lain-lain. Yang kedua, resonansi yang merugikan, yaitu resonansi yang terjadi pada suara deru pesawat terbang yang dapat membuat kaca pecah. Alat pendengaran. Telinga merupakan indera untuk mendengar. Setiap hari kita mendengarkan bermacam-macam suara, tetapi tidak semua suara dapat kita dengar. Telinga hanya mampu mendengarkan suara yang berfrekuensi antara 20 sampai 20 ribu getaran per detik. Cara kerja telinga. Bagaimana prosesnya sehingga kita dapat mendengar? Suara yang berasal dari luar masuk ke telinga melalui udara. Suara tersebut ditangkap oleh gendang telinga. Akibatnya, gendang telinga bergetar. Getaran ini lalu diteruskan oleh tulang-tulang pendengar ke telinga bagian dalam,
tepatnya di ujung saraf. Oleh saraf, getaran tersebut disampaikan ke otak agar diolah sehingga kita dapat mendengar. Selain sebagai indera pendengar, telinga juga berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Mengapa demikian? Karena gendang telinga hanyalah selaput tipis yang mudah pecah atau robek. Tindakan apa yang dapat kamu lakukan ketika mendengar suara yang keras seperti suara petir? Untuk itu, telinga memiliki fungsi yang sangat penting. Jadi, teman-teman, sudah kewajiban kita untuk memelihara kesehatan telinga. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan. Kemudian teman-teman lanjut untuk belajar. Untuk itu saya undur diri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.